Selamat datang Bapak Guru Hebat dalam kegiatan Aksi Nyata Semangat Guru 2 dengan topik berpikir kritis dan penyelesaian masalah. Perkenalkan, nama saya Iwayan Agus Setiawan, Guru Bahasa Indonesia dari SMP Negeri 6 Denpasar. Adapun tujuan video ini adalah yang pertama memberikan tips kepada para guru agar dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis di dalam kelas. Yang kedua, untuk menyelesaikan aksi nyata semangat guru 2 yang ada di PMM. Baik, kita langsung saja ke pengertian. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan merumuskan pemikiran dengan cara yang logis dan rasional. Ini melibatkan kemampuan untuk memproses informasi secara mendalam, mengidentifikasi hubungan sebab akibat, dan mempertanyakan serta mengevaluasi argumen atau ide. Berpikir kritis tidak hanya berkaitan dengan mengetahui fakta, tetapi juga dengan kemampuan mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran dan memberikan kesempatan untuk berlatih secara konsisten dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang kuat. Nah, adapun tips dari berpikir kritis tersebut, yang pertama ada diskusi pertanyaan terbuka, yang kedua, berikan tantangan pemecahan masalah, dan yang ketiga, fasilitasi umpan balik konstruktif. Baik, kita akan bahas satu persatu. Pertama, diskusi pertanyaan terbuka. Dalam suasana kelas, aktifkan peserta didik dengan pertanyaan terbuka yang merangsang pemikiran mendalam. Pertanyaan-pertanyaan ini sebaiknya tidak memiliki jawaban yang sederhana dan memerlukan refleksi serta penalaran. Diskusi semacam ini dapat membantu peserta didik melihat suatu topik dari berbagai sudut pandang, merangsang pertukaran ide, dan membangun keterampilan berpikir kritis. Adapun contoh diskusi pertanyaan terbuka. Misalnya, dalam pelajaran sejarah, bukan hanya bertanya apakah Perang Dunia II terjadi, melainkan bagaimana faktor-faktor politik dan ekonomi berkontribusi terhadap pecahnya Perang Dunia II. Pertanyaan ini mendorong peserta didik untuk merenung lebih dalam, menghubungkan faktor-faktor yang kompleks, dan berpikir kritis tentang dampaknya. Tips berikutnya, berikan tantangan pemecahan masalah. Sediakan tugas atau masalah yang tidak hanya menguji pemahaman dasar, tetapi juga mendorong peserta didik untuk menerapkan pemikiran analitis dan kreatif. Tantangan pemecahan masalah seperti ini memicu peserta didik untuk menyusun solusi, mengidentifikasi langkah-langkah logis, dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik tertentu. Hal ini membantu melatih keterampilan berpikir kritis mereka. Contoh berikan tantangan pemecahan masalah. Misalnya, dalam pelajaran matematika, berikan tugas peserta didik harus merancang anggaran untuk acara sekolah dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti biaya venue, catering, dan dekorasi. Ini memerlukan pemikiran analitis dalam pengelolaan anggaran dan memecahkan masalah sepanjang proses perencanaan. Tips berikutnya adalah fasilitasi umpan balik konstruktif. Dorong mereka untuk merefleksikan tanggapan mereka terhadap umpan balik dan melihatnya sebagai peluang untuk belajar dan berkembang. Proses ini membantu memperbaiki dan memperkuat keterampilan berpikir kritis seiring waktu. Umpan balik dapat diberikan baik dalam bentuk tertulis maupun diskusi langsung dalam kelas.
Contoh fasilitasi umpan balik konstruktif. Misalkan dalam proyek menulis esai, berikan umpan balik yang spesifik dan konstruktif mengenai cara peserta didik menyusun argumen, mempresentasikan bukti, atau merinci ide mereka. Berikan pujian pada aspek-aspek yang kuat dan arahan untuk memperbaiki elemen yang masih perlu ditingkatkan. Umpan balik semacam ini membantu peserta didik memahami aspek pemikiran kritis mereka yang perlu diperbaiki dan mengembangkan kemampuan mereka lebih lanjut. Baik, adapun simpulannya, dalam rangka membantu peserta didik melatih berpikir kritis di kelas, penting untuk mengajak mereka dalam diskusi pertanyaan terbuka, menyediakan tantangan pemecahan masalah yang kompleks, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Dengan kombinasi ketiga pendekatan ini, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis secara holistik, merangsang pemikiran mendalam, analisis, dan kreatif dalam menjawab tantangan pembelajaran. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi pada aksi nyata berikutnya.